cuaca akhir-akhir ini kan panas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, Dava sebagai kepala kelas memimpin berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi diri kita juga orang lain. Silakan, Dava. Dipersiapkan, mulai. Selesai. Ini kita akan mempelajari materi tentang kelangkaan sumber daya. Materi kelangkaan sumber daya. Di sini disebutkan bahwa manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial atau homo economicus, ya. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya, ya. Yang kedua bahwa kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah untuk melalui pencapaian kesejahteraan. Jadi dalam kehidupan manusia itu untuk memenuhi kehidupannya, manusia itu ya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Berarti manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya harus berinteraksi dengan manusia lain. Nah, di situ disebutkan bahwa interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Terus di sini ada kelangkaan, ya. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Disebutkan bahwa kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang, jasa, serta sumber alat lain memiliki jumlah yang terbatas. Ya. Jadi sumber alat itu terbatas. Nah, karena itu kalau kebutuhan terlalu banyak, ya, itu bisa terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sebagai alat pemuas kebutuhan itu disebut dengan kelangkaan. Nah, apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Ini dapat menyebabkan munculnya masalah baru, ya, masalah pemenuhan kebutuhan yang dikenal dengan namanya masalah ekonomi. Terus ini ada beberapa faktor, ya, faktor yang menyebabkan kelangkaan itu ada 6, ya. Yang pertama adalah faktor sumber daya. Nah, di sini memang alam itu menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Negara kita itu juga termasuk sumber daya alam yang sangat banyak sekali, ya. Namun, ya, apabila kita mengeksploitasi secara besar-besaran atau penggunaannya secara berlebihan tanpa memikirkan jangka panjang, itu juga sumber daya itu lama-lama juga akan habis. Ya. Kalau kita mengolahnya secara sembarangan. Yang kedua tentang perbedaan letak geografis. Jadi perbedaan letak geografis itu di negara kita, ya, antara daerah satu dengan daerah lain, antara pulau satu dengan pulau lain itu juga berbeda. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang besar dan selalu kekurangan air. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas. Salah satu contoh di Kepulauan Madura. Kepulauan Madura itu adalah negara yang terkenal dengan daerah kapur, yang di sana itu daerahnya sangat besar, ya, dan minim sumber daya air. Nah, kalau di daerah kita harusnya kita melimpah, banyu enak, air sangat melimpah, sumber daya lainnya juga banyak. Itu ya itu yang menyebabkan faktor penyebab kelangkaan itu ada juga perbedaan letak geografis. Yang ketiga adalah faktor penyebab kelangkaan itu adalah jumlah penduduk. Nah, di negara kita itu termasuk 5 besar, ya, 5 terbesar dunia dengan jumlah penduduk itu sangat banyak.
pertumbuhan jumlah penduduk itu selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi. Nah, berarti negara kita itu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Yang keempat adalah keterbatasan kemampuan produksi. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya SDM atau sumber daya atau skill, itu juga menyebabkan kelangkaan. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam itu contohnya juga dapat menyebabkan kelangkaan, contohnya banjir, atau mungkin gunung meletus, atau yang tahun kemarin itu kita terkenal dengan namanya COVID-19 ya. Nah, itu dapat menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diberlakukan social distancing. Nah, semua pasti produksinya untuk perusahaan-perusahaan tersebut juga menurun. Ini yang terakhir adalah tidak ada pengganti substitusi yang efektif ya untuk barang jasa yang sedang menyebabkan kelangkaan. Itu untuk BPT ini saya coba video ya supaya kalian lebih paham ya tentang kelangkaan. Kembali lagi bersama Warung Ekonomi. Jadi kan video sebelumnya kita udah mempelajari materi mengenai kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas sehingga terdapat hubungan antara kebutuhan manusia dan kelangkaan pada video yang bisa singkatnya. Kan kebutuhan manusia itu sebenarnya sangat tidak terbatas. Jadi apabila sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang tidak cukup atau relatif sedikit, maka terjadilah suatu kelangkaan. Ini pengertian kelangkaan ya. Pengertian kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Selanjutnya, kelangkaan terjadi karena jumlah barang dan jasa yang ada relatif sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga akibat dari kelangkaan ini diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Contoh kelangkaan. Pada saat musim kemarau, banyak warga yang kekurangan air untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan air pada musim kemarau itu kan hampir nggak ada ya. Terus contoh lainnya juga kelangkaan minyak tanah menjelang kenaikan BBM. Jadi langka itu jumlahnya barang yang ada relatif sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Dari adanya barang-barang langka ini, kita harus mengeluarkan pengorbanan untuk memperoleh barang tersebut. Dengan terbatasnya mendapatkan barang harus ada akan pengorbanan banyak cara atau usaha bahkan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkannya. Misalnya mengeluarkan dana, mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan barang tersebut, mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan pikiran. Selanjutnya, sebab-sebab kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Di tiap wilayah terdapat sumber daya yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki minyak tanah yang berlimpah, ada yang tidak memilikinya. Ada daerah yang subur bisa ditanami sayuran, ada yang besar tidak bisa ditanami tanaman apa-apa. Perbedaan sumber daya ini menyebabkan kelangkaan dan untuk mendapatkan sumber daya tersebut memerlukan pengorbanan yang besar. Yang kedua, cepatnya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dibandingkan kesediaan barang dan jasanya. Yang selanjutnya, kemampuan produksi yang terbatas.
Kemampuan dalam membuat suatu barang dan jasa mempunyai keterbatasan. Misalnya, tenaga kerja membutuhkan istirahat atau cuti. Selain tenaga kerja, mesin-mesin produksi bekerja dengan kapasitas tertentu. Kalau mesinnya nggak istirahat, nanti mesinnya akan rusak. Jadi mesin juga butuh istirahat. Terus yang selanjutnya, perkembangan teknologi yang tidak sama antar negara satu dengan negara lainnya. Perkembangan teknologi di berbagai negara satu dengan negara lain itu berbeda-beda. Di negara maju, perkembangan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga hampir semua kebutuhan tersedia. Berbeda dengan negara berkembang yang memiliki perkembangan teknologi yang lambat, sehingga berbagai kebutuhan, misalnya barang cenderung mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor yaitu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Tadi ya yang nggak tahu arti impor. Jadi impor itu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam misalnya tsunami dan gempa bumi menyebabkan hancurnya berbagai bangunan hingga menyebabkan rusaknya berbagai sumber daya ekonomi seperti bangunan usaha yang rusak, mesin produksi yang rusak. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya hasil produksi atau terbatasnya kebutuhan, atau yang dinamakan dengan kelangkaan. Kelangkaan ini diakibatkan karena mesin atau bangunan yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau barang tidak ada, sehingga apabila terjadi suatu bencana alam di suatu daerah tersebut, maka barang-barang kebutuhan untuk hidup tersebut dikirim dari negara lain. Materi selanjutnya, jenis-jenis kelangkaan ekonomi. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA merupakan segala sesuatu yang ada di alam. Sumber daya alam yang ada di bumi ini jumlahnya sangat berlimpah, sangat banyak, bahkan tidak akan habis. Namun, jika dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi eksploitasi yang mengakibatkan sumber daya alam yang tersedia akan habis, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan kemampuan dari seorang individu yang dapat memberikan manfaat jika dilakukan secara optimal. Dan sumber daya manusia ini dianggap sebagai sumber daya yang langka. Di Indonesia sendiri, sumber daya manusia yang ada itu kan sangat banyak. Pertumbuhan Indonesia itu sangat banyak. Namun sumber daya manusia yang berkualitas itu yang sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, tak jarang banyak perusahaan Indonesia itu lebih memilih tenaga kerja dari luar negeri. Yang selanjutnya, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya yang berasal dari individu dengan tujuan mengembangkan proses produksi. Kelangkaan dari sumber daya modal didasari dengan kemauan dalam diri seseorang, sebab pada dasarnya setiap individu mempunyai kemampuan untuk membuat sumber daya modal tersebut. Salah satu caranya yaitu kemauan yang kuat untuk bekerja keras serta berusaha dan pantang menyerah. Apabila seseorang tidak memiliki sumber daya modal,
maka individu tersebut dapat meminjam ke bank agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya dan yang terakhir, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan memiliki sifat yang langka. Kenapa disebut langka? Sebab tidak semua orang dapat menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang sukses. Untuk menjadi pengusaha, seseorang harus dapat memenuhi syarat, misalnya memiliki modal dan juga keahlian dalam membangun suatu usaha. Materi selanjutnya mengenai dampak kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga jual. Apabila terdapat suatu barang yang mengalami kelangkaan, maka akan menaikkan harga dari barang tersebut. Jadi kesimpulannya, apabila barang tersebut langka, maka harga barang akan menjadi tinggi atau naik karena jumlah barangnya terbatas. Contohnya, minyak atau bahan bakar yang permintaannya sangat banyak, maka harga bahan bakar tersebut akan meningkat. Materi tentang permintaan dan penawaran akan aku bahas pada video selanjutnya ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan video yang aku upload selanjutnya. Kalau itu ditonton sampai pada ini mengenai ekonomi. Yang kedua, adanya suatu tragedi atau kejadian tertentu. Adanya suatu tragedi atau kejadian yang berlangsung secara berlebihan dari sebuah lahan atau ladang tertentu. Contoh penangkapan ikan besar-besaran yang berdampak mengurangi populasi ikan. Hal tersebut dapat meningkatkan kelangkaan populasi ikan. Yang ketiga, yang terakhir, masalah pada kuota. Salah satu solusi dalam mengatasi kelangkaan yaitu dengan menerapkan kuota. Berapa banyak orang yang bisa membeli suatu barang tersebut. Akibat dari masalah kuota yang dibatasi dalam pemilihannya, maka dapat merujuk ke pasar gelap atau dapat menimbulkan pasar gelap. Sebab untuk mendapatkan barang tertentu, sebagian orang bersedia membayar barang tersebut dengan harga yang tinggi agar tetap dapat memperoleh barang tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak dari kelangkaan terhadap masalah kuota yang terbatas yaitu dapat menimbulkan banyaknya pasar gelap. Apa sih pasar gelap itu? Ada yang tahu nggak pasar gelap itu apa? Ya, jadi pasar gelap itu pasar yang ilegal atau tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi kenapa sih nggak sah atau ilegal? Jadi pasar gelap itu bisa jual barang-barang haram kayak narkoba, barang-barang senjata tajam, terus barang-barang curian. Jadi pasar gelap itu nggak ada komunikasi dengan pemerintah. Tujuan dari pasar gelap ini karena mereka menghindari pajak yang diberikan pemerintah serta menjual barang-barang dengan harga yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi harga dari barang yang dijual di pasar gelap bisa sangat tinggi. Materi selanjutnya mengenai cara mengatasi kelangkaan. Berikut terdapat beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti atau barang substitusi. Yang selanjutnya, meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oh iya, Warung Ekonomi itu memiliki Instagram.
Jadi jangan lupa untuk follow Instagram. Ya, itu adalah materi tentang kelangkaan di BPT atau di video tadi. Nah, berdasarkan apa yang ini nanti saya kasih masalah ya atau kasus. Nah, silakan kalian membuat kelompok. Silakan kalian membuat kelompok. Akan saya tampilkan tentang masalah atau kasus ya. Saya kirim ke grup kelas ya. LKPD-nya. Nah, seperti ini. Perbedaan bukti kirim ke WA. Kelompok ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok mepresentasikan tentang kasus kelangkaan budaya. Langsung ke pertama, contoh kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia adalah kelangkaan BBM. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM adalah ketidakseimbangan antara konsumsi dan barang yang diproduksi. Alasannya, di Indonesia banyak penduduknya yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transport umum, sehingga konsumsi BBM untuk kendaraan pribadi meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Contoh kelangkaan yang kedua adalah kelangkaan cabai. Faktor penyebabnya adalah tidak menentunya musim. Sekarang ini cuaca tidak menentu, yang mana mengakibatkan pertumbuhan cabai tidak maksimal, dan bahkan beberapa waktu cabai bisa dikatakan gagal panen, yang dimana menyebabkan pasokan cabai tidak sejalan dengan konsumsinya. Contoh kelangkaan yang ketiga adalah kelangkaan minyak goreng. Faktor penyebabnya adalah praktik penimbunan bara. Baru-baru ini Indonesia kekurangan pasokan minyak goreng. Setelah diusut, ada beberapa pihak yang melakukan praktik penimbunan minyak goreng yang membuat stok minyak goreng menjadi terbatas serta membuat harganya melonjak naik. Contoh kelangkaan yang keempat adalah kelangkaan air bersih. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran kebersihan lingkungan dan kemarau berkepanjangan. Dua faktor di atas adalah alasan umum mengapa sampai saat ini di beberapa daerah masih mengalami kelangkaan air. Bahkan sampai saat ini pun kelangkaan air masih tetap terjadi. Ada pun satu alasan lagi yaitu tentang perbedaan geografi. Contoh kelangkaan kelima adalah kelangkaan daging saat mendekati hari raya. Faktor penyebabnya adalah kurangnya minat masyarakat pada sektor ternak. Masyarakat Indonesia kurang tertarik pada sektor peternakan karena dianggap kurang memberikan keuntungan. Sehingga ketika konsumsi daging naik menjelang hari raya, stok daging dan jumlah konsumsi yang tak searah membuat terjadinya kelangkaan dan meroketnya harga daging. bahwa kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan
ketersediaan alat pemuas kebutuhan, karena manusia itu sifatnya adalah tidak pernah puas. Jadi dengan beberapa cara, salah satu contohnya adalah dengan menetapkan skala prioritas kebutuhan kita, dengan cara menghemat, dengan lain sebagainya. Ya. Sebelum saya menutup pertemuan kita kali ini di pembelajaran ini, saya ingin menanyakan kepada kalian, bagaimanakah tentang pembelajaran kita kali ini? Ya? Menyenangkan. Menyenangkan. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Nanti untuk minggu kali ini kita mempelajari tentang kelangkaan sumber daya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang skala prioritas kebutuhan. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa minggu depan. Saya